Salah satu Capsek di Prabu Mulih dicopot gara-gara tegur anak pejabat bawa mobil. Kita akan cari tahu lebih lengkap bersama narasumber terpercaya kita, Gemini AI. Gemini AI, apa kamu sudah siap untuk podcast kita kali ini? Dan kamu sudah tahu apa belum tentang kejadian Capsek yang dipecat di Prabu Mulih? Tentu saja, saya sudah siap untuk podcast kali ini. Ya, saya sudah mendengar tentang kejadian di Prabu Mulih. Kabarnya, seorang kepala sekolah menegur anak pejabat yang membawa mobil ke sekolah dan berujung pada pencopotan jabatannya. Kasus ini cukup menarik perhatian publik ya. Kira-kira apa yang ingin kamu ketahui lebih detail tentang kejadian ini? Coba tolong ceritakan kronologinya seperti apa, tanggal berapa, dan seperti apa kejadian detailnya. Tentu, kejadian ini bermula saat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Bapak Roni Ardiansyah, menegur seorang siswa yang membawa mobil dan memarkirkannya di lapangan sekolah. Lapangan itu sendiri sedang digunakan untuk kegiatan siswa lain. Siswa tersebut diketahui adalah anak dari Wali Kota Prabu Mulih. Setelah kejadian itu, beredar kabar bahwa Roni Ardiansyah dicopot dari jabatannya. Namun, Wali Kota Prabu Mulih membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa Roni Ardiansyah hanya dimutasi untuk penyegaran. Kejadian ini terjadi pada tanggal 5 September tahun 2025. Apakah ini salah satu bentuk arogansi pemerintah kita? Kasus ini memang memicu perdebatan tentang arogansi pemerintah. Beberapa pihak menilai pencopotan jabatan kepala sekolah sebagai bentuk intervensi yang tidak semestinya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mutasi jabatan adalah hal yang wajar dalam birokrasi. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Tapi kalau disebut wajar gitu ya, tapi kenapa kejadiannya sedekat itu gitu ya? Itu akan menjadikan opini yang liar di kalangan publik. Ya, kedekatan waktu antara kejadian tersebut dan mutasi jabatan memang menimbulkan kecurigaan. Apalagi, ada dugaan bahwa mutasi ini dilakukan secara mendadak dan tanpa prosedur yang jelas. Hal ini tentu saja memicu spekulasi dan opini liar di kalangan publik. Namun, perlu diingat bahwa kita belum mengetahui fakta sebenarnya di balik kejadian ini. Ada baiknya kita menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Beredar video anak-anak pada nangis gitu ya ketika mendengar Pak Capsek akan dipindahkan. Apakah itu benar? Ya, beredar video yang menunjukkan momen perpisahan antara Roni Ardiansyah dan para siswa. Dalam video tersebut, terlihat para siswa menangis dan terharu melepas kepergian kepala sekolah mereka. Hal ini menunjukkan kedekatan emosional antara kepala sekolah dan para siswanya. Baru-baru ini ada kabar yang menjelaskan kalau kepala sekolah itu tidak jadi dimutasi. Wah, kabar ini tentu membawa angin segar ya. Artinya, suara publik didengar dan keadilan masih ditegakkan. Semoga saja ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, agar lebih bijak dalam mengambil keputusan, apalagi yang menyangkut dunia pendidikan. Kira-kira, apa ya yang membuat keputusan mutasi ini akhirnya dibatalkan? Apakah karena tekanan publik yang begitu besar? Enggak, aku bertanya sama Gemini apakah berita itu benar adanya atau cuma hoak. Keputusan untuk membatalkan mutasi kepala sekolah di Prabu Mulih itu benar adanya. Pembatalan ini dilakukan setelah adanya mediasi antara pihak-pihak terkait dan juga desakan dari masyarakat. Kamu benar. Keputusan pembatalan mutasi kepala sekolah di Prabu Mulih memang didorong oleh desakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa suara publik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama dalam isu-isu yang menyangkut keadilan dan kepentingan umum. Semoga aja kejadian ini tidak terulang lagi. Sudah sepatutnya guru itu digugu dan ditiru ketika mereka menegur dengan kebaikan. Tidak akan selamanya. Untuk Gemini AI, terima kasih sudah menemani podcast kita kali ini. Meskipun ada trouble-trouble sedikit, tapi aku berterima kasih banget. Seperti biasa, kamu ingatkan para penonton untuk memfollow akun Darari Podcast. Sama-sama, saya juga senang bisa berdiskusi denganmu tentang isu yang menarik ini.
Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Nah, buat kalian yang ingin terus mengikuti diskusi menarik seperti ini, jangan lupa follow akun Darari Podcast ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.